Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bunda. Pada hari ini kita belajar tematik bahasa Indonesia. Ya, tematik kelas 1, tema 3, subtema 2, kegiatan siang hari. Oke, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Kita angkat kedua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca doa sebelum belajar ya. Nah, teman-teman, sebelum belajar, semoga teman-teman sudah pada mandi, sarapan pagi, minum air putih atau minum air susu ya, agar tenggorokan kita tidak dehidrasi teman-teman, dan belajar juga tidak lemas. Serta tidak lupa untuk sholat duhanya ya teman-teman. Oh iya, tidak lupa untuk berinfak ya, karena dengan kita berinfak berarti kita sudah menyisihkan ya uang kita, harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Oke teman-teman, tidak lupa untuk mengisi list kegiatan selama belajar di rumah ya. Oke, pasti teman-teman sudah pada siap dan sudah pada rapih untuk belajar di rumah ya. Semoga teman-teman masih pada tetap semangat ya. Nah teman-teman, semoga teman-teman juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, pada hari ini kita akan belajar tematik ya. Disiapkan terlebih dahulu buku paket tematiknya, alat tulis dan buku tulisnya. Oke teman-teman, kita akan belajar tadi tentang kegiatan di siang hari, dan Bunda akan menunjukkan sebuah video ya, video tentang proses terjadinya siang hari dan malam hari ya, antara matahari, bumi dan juga bulan. Oke teman-teman, disimak seperti tanda-tanda siang dan malam hari. Tanda-tanda di siang hari yaitu matahari sudah naik, bersinar terang atau terik, panas, suasana ramai atau banyak orang yang berlalu lalang. Kegiatan pada siang hari itu kita bisa dengan bekerja, sekolah, atau belajar di rumah, dan bermain. Waktu siang hari menunjukkan pukul dari jam 11 sampai dengan jam 3. Ya, lihat nih teman-teman. Di buku paket, pada buku paket lihat ya. Di sini kalau misalkan sudah menunjukkan pukul 10 atau sudah pukul 11, teman-teman ya, jika kita keluar dan kita amati, ketika kita keluar pasti ada bayangan ya. Bayangan pada pagi hari itu matahari bersinar lembut. Jarak matahari masih berada jauh di ufuk timur. Pada waktu pagi belum terlihat adanya bayang-bayang benda jelas. Terus pada gambar yang kedua, semakin tinggi matahari, bayangan semakin memendek ya. Nih pada jam 11:30 ya, atau jam 11 nih bayangan kita semakin memendek teman-teman ya. Lalu ketika matahari mulai meninggi, benda yang terkena sinar matahari menghasilkan bayangan.
Bayangan timbul karena cahaya matahari terhalang suatu benda. Bayangan benda merupakan keadaan lebih gelap daripada tempat di sekitarnya. Pada waktu pagi, bayangan berada di sebelah barat, menjauh dari arah matahari. Lalu, jika misalkan sudah semakin tinggi, ya teman-teman, semakin tinggi berarti ketika sudah azan zuhur ya, azan zuhur jam 12, berarti semakin matahari meninggi, panasnya semakin terik. Bayangan terjadi semakin jelas, namun semakin pendek bayangannya. Jadi bayangannya itu searah kita, teman-teman. Ketika kita berdiri di situ, ada bayangan di bawah kita di situ. Lalu kalau misalkan pada waktu jam 10 ya, jam 10 dari jam 9, jam 10, jam 11, itu kan bayangan itu ada di samping kita. Kalau misalkan sudah menunjuk ke arah jarum panjang, misalkan ke angka 12 dan seterusnya, pasti bayangan kita memendek, semakin pendek, terus juga bayangan kita itu searah dengan tubuh kita. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, semoga sampai di sini paham ya, insya Allah. Tanda-tanda malam hari. Matahari sudah terbenam, muncul bulan dan bintang, gelap, tidak panas, untuk beristirahat atau tidur, waktunya untuk beristirahat atau tidur. Suasananya juga tidak terlalu ramai teman-teman. Di sini ada kegiatan pada malam hari, yaitu mengerjakan tugas sekolah ya. Terus juga makan malam dan juga tidur ya. Nah, karena kita masih pandemi, jadi mengerjakan tugas sekolahnya usahakan untuk siang hari ya teman-teman, agar malamnya tidak mengantuk dan tidur tepat waktu. Setelah itu sholat subuh. Oke teman-teman. Selamat datang adik-adik. Di tata surya kita ada banyak sekali benda-benda langit. Namun pada kali ini kita hanya akan mempelajari tentang matahari, bumi, dan bulan. Nah, kita akan belajar tentang matahari. Di dalam tata surya kita, matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi, sehingga tampak besar bila dibandingkan dengan bintang lainnya. Matahari disebut bintang karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari terbit pada pagi hari dan terbenam di sore hari. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bumi. Di tata surya kita, bumi merupakan planet ketiga jika dihitung dari matahari. Di bumi adalah tempat tinggal kita. Di bumi ada siang dan juga malam yang disebabkan oleh terjadinya rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan peristiwa bumi berputar pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk berputar pada porosnya adalah 23 jam 56 menit 3 detik yang dibulatkan menjadi 24 jam. Selain bumi berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi bumi. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365 seperempat hari atau 1 tahun.
ketika matahari terbenam, bulan muncul untuk menggantikannya. Bulan merupakan satelit alami bumi. Bulan selalu mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi bulan. Bulan mengelilingi bumi selama 27,3 hari. Jarak rata-rata bumi ke bulan yaitu 380.000 km. Bulan tidak memiliki cahaya. Cahaya yang dipantulkan bulan berasal dari matahari. Di bulan tidak memiliki kehidupan seperti di bumi. Nah, kita telah selesai belajar tentang matahari, bumi, dan bulan. Nah, itu dia teman-teman. Tadi cuplikan videonya tentang proses terjadinya siang dan malam, dan juga mengenal matahari, bumi, dan juga bulan. Sekarang, yuk kita belajar menyusun huruf menjadi kata yang tepat. Oke teman-teman, simak ya. Yang pertama ada huruf apa teman-teman di situ? Ya, betul sekali, ada huruf K, I, N, A. Ya. Nih, kira-kira untuk menyusun huruf menjadi kata yang tepat apa ya teman-teman? K, I, N, A. Kina. Kira-kira kalau misalkan disusun gimana ya? Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul sekali. Kina, pada jawaban yang tepat kita susun yaitu adalah naik ya teman-teman. N-A-I-K, naik. Nah, kita cocokkan seperti ini. Nah, di sini naik, kira-kira teman-teman tulisannya ada huruf apa saja ya di sini? Ya, betul sekali. Yang pertama huruf N, A, I, K. N, A, I, K dibacanya adalah naik. Lalu pada kotak yang kedua bacaannya ada nasir. Tulisannya N, A, S, I, R. Nasir. Kira-kira kalau misalkan disusun dengan huruf dan menjadi kata yang tepat, apa ya teman-teman? Tadi kan ada kina. Nah, nih. Nah, sekarang nasir. Kira apa ya? Di sini teman-teman bisa memilihnya. Ya, betul sekali. N-A-S-I-R. Jawaban yang tepatnya adalah sinar. Nah, ini teman-teman. Lalu kita tulis di sini. Sinar hurufnya ada apa aja teman-teman di situ? Mari kita tulis bersama-sama. S, I, N, A, R. Sinar, ya. Jadi huruf sinar, kata sinar merupakan dari kata huruf S, I, N, A, R. Dibacanya sinar. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Penjelasan dari Bunda dan juga cuplikan video dari Bunda. Dan ya itu untuk videonya, Masya Allah, itu kekuasaan Allah, karena Allah yang menggerakkan bumi dan juga langit. Oke teman-teman, untuk tugasnya pada pembelajaran hari ini, teman-teman nanti bisa
tanyakan kepada wali kelasnya masing-masing ya. Nanti ada di lembar kerja tematik. Oke teman-teman, kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.